Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Bertemu lagi melalui dunia maya ya bersama Ibu Vien. Hari ini hari Kamis tanggal 22 Juli 2021. Pada pertemuan ini kita akan belajar IPA. Materinya adalah bunyi. Kalau mendengar kata bunyi, apa yang ada di pikiran anak ibu? Ya, bunyi itu sama juga dengan suara atau semua yang bisa kita dengar. Oke. Selanjutnya ini adalah peta konsep tentang bunyi ya. Di sini bunyi, apa itu bunyi? Bunyi itu adalah segala sesuatu atau semua yang bisa kita dengar ya. Suara angin, suara petir, suara mama panggil, suara adik nangis, suara mesin mobil, suara televisi, suara handphone berdering, ya, suara musik, suara gitar, ya, suara apa lagi? Suara meja dipukul-pukul, suara orang berbicara, itu adalah bunyi. Semua yang bisa kita dengar adalah bunyi. Alat pendengaran yang kita punya adalah telinga, ya. Kita lanjut kembali bagaimana bunyi bisa sampai ke telinga kita ya, atau bagaimana bunyi dapat didengar ya. Bunyi yang kita dengar itu berasal dari benda-benda yang bergetar atau yang mengeluarkan bunyi. Karena bunyi berasal dari benda yang bergetar ya. Ibu berbicara sekarang ini menghasilkan bunyi ya, merupakan sumber bunyi. Apa ibu yang bergetar? Kalau kita berbicara itu pita suara di tenggorokan atau di kerongkongan kita ini, coba dipegang lehernya, itu akan terasa getaran ya. Nah, itu tandanya bunyi dihasilkan oleh benda yang bergetar. Selanjutnya lagi, bagaimana kita lanjutkan? Bagaimana bunyi dapat didengar? Ini ya. Bunyi merambat melalui media atau zat hingga menggetarkan gendang telinga kita. Jadi telinga kita juga bergetar ketika mendengar bunyi. Makanya kalau kita mendengar bunyi keras, kita akan refleks menutup kedua telinga kita. Selanjutnya lagi, bunyi bisa didengar apabila bunyi itu punya zat untuk dia merambat ya. Apa saja zatnya? Bunyi, bagaimana bunyi bisa merambat? Ini dia. 3 zat perantara, namanya zat perantara ya. Zat yang bisa mengantarkan bunyi sampai ke telinga kita. Kita lanjut lagi ya, 3 zat perantara. Yang pertama adalah benda padat. Contohnya, coba kamu tempelkan telinga kamu di meja ya, di meja atau di meja aja ya. Lalu kamu tempelkan telinga, satu tangan mengetuk meja, telinganya ditempelkan. Apa yang kamu dengar? Iya, kamu akan mendengar bunyi. Begitu juga contohnya ketika ada pernah melihat orang menempelkan telinga di rel kereta api ya. Mereka menempelkan telinganya di rel kereta api untuk mengetahui kereta api datang. Rel kereta api adalah media untuk mengantarkan bunyi. Rel kereta api berupa benda padat ya. Nah, selanjutnya adalah benda cair. Contohnya waktu kamu di kolam renang ya, di dalam kolam renang kamu menyelam, lalu seseorang menjebur atau masuk ke dalam kolam, kamu bisa mendengarnya kan? Berarti bunyi merambat melalui air yang merupakan benda cair. Selanjutnya adalah udara ya. Udara itu contohnya ketika kita berada di misalnya di tanah lapang gitu atau di halaman rumah, kamu berteriak memanggil seseorang ya. Kamu memanggil seseorang maka akan terdengar. Kamu berteriak misalnya memanggil Adi gitu ya. Maka bunyi tersebut merambat melalui udara atau gas ya, melalui udara. Nah, itu tadi sedikit penjelasan tentang bunyi. Apa itu bunyi? Bunyi itu sama dengan suara, bagaimana bunyi dapat didengar ya. Cuman ibu ingatkan lagi, semua benda yang menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Tapi benda yang bagaimana? Misalnya televisi. Televisi merupakan sumber bunyi apabila dia dinyalakan atau dihidupkan. Kalau dia mati, dia tidak mengeluarkan bunyi dan tidak dinamakan dengan sumber bunyi ya. Misalnya mesin kendaraan juga merupakan sumber bunyi apabila kendaraan itu dihidupkan ya. Klakson apabila dipencet, handphone apabila berdering, gitar apabila dipetik, apalagi piano apabila ditekan, trompet apabila ditiup
Ya, ingat ya, semua benda yang menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi, tetapi dia harus dioperasikan dulu atau dibunyikan terlebih dahulu ya. Ingat ya nak ya. Oke, Bu rasa cukup sekian untuk hari ini. Terima kasih anak ibu dan selamat mengerjakan latihan. Assalamualaikum.